Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana saja, ya insya Allah di pagi yang cerah ini kita akan mulai membaca sebuah kitab dalam cabang Mustalahul Hadits karya Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita langsung saja, ya kitab ini terbitan Darul Ummah. Ya kita langsung saja, kita mulai langsung dari muqaddimahnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira. Muallif rahimahullah memulai kitabnya dengan basmalah dan muqaddimah dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif berkata, amma ba'du. Fa innallaha ba'atha Muhammadan bil huda wa dinil haqq. Sungguh Allah telah mengutus Muhammad SAW dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, liyudhhirahu ala dini kulli, untuk menampakkannya di atas seluruh agama. Wa anzala alaihi alkitab, dan Allah telah menurunkan kepada beliau kitab dan hikmah. Fal kitabu huwal qur'anu, kitab di sini adalah Al-Qur'an, wal hikmatu hiya sunnatu, sedangkan hikmah dia adalah sunnah, itu hadis maknanya. Liyubayyina linnasi, ya agar dia itu beliau ya menjelaskan kepada manusia manuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Wala'allahum yatafakkarun fayahtaduna wa yuflihuna, ya supaya mereka berpikir dan kemudian mereka mendapatkan petunjuk dan mereka beruntung. Kemudian syarih berkata, fal kitab wa sunnatu huma al aslani alladhani qamat bihima hujjatullahi ala ibadi. Alkitab dan sunnah keduanya adalah merupakan pondasi yang hujjah Allah tegak di atas keduanya, yang hujjah kepada Allah, yang hujjah Allah dengan keduanya ini tegak di atas para hambanya. Walladani tanbani alaihima al-ahkamu al-i'tiqadiyatu wal-amaliyatu ijaban wa nafyan. Ya, yang keduanya ini ya terbangun di atas keduanya, di atas Alkitab dan Sunnah ini, hukum-hukum keyakinan dan amaliyah, baik ijab dan nafi, ya baik secara ijab dan nafi. Kemudian kata beliau, wal mustadillu bil Qur'an yahtaju ila nadarin wahidin wa huwa an-nadaru fi dalalatin nassi 'alal hukmi. Orang yang mengambil dalil, ya mencari dalil dari Al-Qur'an, itu butuh kepada satu pandangan, ya satu penelitian. Itu melihat kepada penunjukan nas, ya kepada sebuah hukum, ya kepada sebuah hukum. Jadi nas tersebut menunjukkan apa, menunjukkan hukum apa dan seterusnya. Wala yahtaju ila nadhari fi musnidihi, dan dia tidak butuh, itu orang yang mencari dalil dengan Al-Qur'an, tidak butuh kepada melihat kepada musnidnya, itu orang yang menyandarkannya, orang yang membawanya. Kenapa? Li'annahu thabitun thubutan qat'iyyan, karena Al-Qur'an ini telah thabit, telah valid, ya dengan thubutan qat'iyyan, telah dengan ketetapan yang pasti, ya dengan tingkat kevalidan yang qat'i, ya bin naqli, dengan ya qat'i secara pasti berarti, ya dengan penukilan yang mutawatir lafdhan secara makna dan mutawatir secara ma'nan. Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan dzikr, yaitu Al-Qur'an, dan sesungguhnya kami yang telah kami yang akan menjaganya, ya kami yang akan menjaganya. Ya,
Wal mustadillu bis sunnati yahtaju ila nadharaini. Sedangkan orang yang mengambil dalil, mencari dalil dengan sunnah itu butuh kepada dua penglihatan. Maksudnya apa yang perlu dilihat? Ya, awaluha, yang pertama adalah an-nadharu fi thubutiha an Nabi SAW. Melihat, meneliti kepada subutnya, ke tingkat kevalitannya, ya, tingkat ketetapannya dari Nabi SAW. Apakah ini tetap, apakah ini valid, ataukah tidak, gitu ya. Idlaisa kullu ma nusiba ilaihi sahihan. Kenapa? Karena tidak semua yang disandarkan kepada beliau itu sahih, benar. Tsanihima, yang kedua yang perlu dilihat adalah an-nadharu fi dalalatin nassi 'alal hukmi, yaitu melihat kepada apa yang menjadi penunjuk yang ditunjukkan oleh nas, ya, menunjukkan kepada sebuah hukum, ya, kepada hukum. Wa min ajli nadharil awwali uhtija ila wad'i qawaida. Dan sebab, yaitu disebabkan melihat kepada nadhar yang pertama, ya, penelitian yang pertama, dibutuhkan kepada membuat kaidah, ya, kaidah, yaitu yang pertama itu tadi, ya, melihat kepada apakah sabit, ya, tetap valid atau tidak. Maka ini butuh untuk membuat kaidah-kaidah. Ya, yumayyizu biha al-maqbulu minal mardudi, yang dengan kaidah-kaidah ini akan terbedakan mana yang bisa diterima dan mana yang ditolak. Fima yunsabu, ya, pada apa yang disandarkan kepada Nabi SAW. Wa qad qama al-ulama rahimahumullah, dan para ulama rahimahullah telah qama bidalik, ya, telah berdiri, telah bangkit, ya, bidalik, maksudnya membuat kaidah-kaidah itu. Wasammauhu, ya, wasammauhu mustalahul hadits, dan mereka menamakannya dengan istilah mustalahul hadits. Kemudian mu'allif berkata, waqad wada'na fihi kitaban wasatan, dan sungguh kami telah membuat, ya, wada'na, meletakkan, membuat di dalam masalah mustalahul hadits ini sebuah kitab yang wasat, yang pertengahan. Yashtamilu ala al-muhim, ya, kitab ini mengandung atas yang sesuatu yang penting dari fan ini, ya, dari cabang ilmu ini. Hasab al-manhaj al-muqarrar, sesuai dengan metode yang telah ditetapkan, lisanata ini al-ula wa thaniyah, untuk 2 tahun yang pertama, ya, yaitu tahun yang pertama dan yang kedua, fil qismi atsanawi fil ma'ahid al-ilmiyah, ya, pada bagian yang kedua pada ma'had ilmu. Dan kami wasamainahu, dan kami telah menamakan juga mustalahul hadits, ya, buku ini menamakannya dengan mustalahul hadits. Wa qad ja'alnahu qismaini, dan kami telah menjadikan kitab ini, ya, 2 bagian. Al-qismul al-awwalu, bagian yang pertama adalah yatadammanu muqarrar as-sanatil ula, kitab muqarrar, ya, tahun yang pertama. Sedangkan yang bagian wal qismu tsani, bagian yang kedua, yatadammanu muqarrar as-sanati atsaniyah, ya, kitab muqarrar untuk tahun yang kedua. Muqarrar itu diktat, seperti diktat, ya. Wallahu as'alu ay yaj'ala amalana khalisan liwajhi, dan hanya kepada Allah aku memohon agar menjadikan amal kami ini, yaitu menulis ini, ya, ikhlas untuk wajahnya, muwafiqan lima radati, sesuai dengan atau mencocoki dengan keriduannya, nafi'an li ibadi, ya, bermanfaat untuk para hambanya, innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah maha baik lagi maha mulia. Ya, kita masuk yang pertama, al-qismu al-awwalu min kitab mustalahul hadits, bagian yang pertama, ya, dari kitab mustalahul hadits. Mustalahul hadits, ya, mustalahul hadits, ta'rifuhu, definisinya, faidatuhu, faidah dan mustalahul hadits. Ya, kemudian mu'allif berkata, mustalahul hadits ilmun yu'rafu bihi halur rawi, sebuah ilmu yang akan diketahui dengan ilmu ini keadaan rawi, yaitu orang yang rantai orang, ya, seperti yang meriwayatkan hadis, ya. Wal marwi, dan yang diriwayatkan, maksudnya matannya atau isi, ya. Ya, min haitsul qabulu war raddu, ya, dari sisi diterima dan ditolak, ya, maksudnya apakah
rawi atau yang marwi tadi diterima atau ditolak. Nah, ini adalah ilmu yang akan menjelaskannya. Faidatuhu, faidah dari mustalah hadits, yaitu ma'rifatu ma yuqbalu wa yuraddu minar rawi wal marwi. Faedah dari mustalah hadis ini adalah mengetahui apa yang diterima dan ditolak dari rawi dan marwi yang diriwayatkan, yaitu matannya ya atau beritanya. Ya, jadi mana yang bisa diterima dan mana yang bisa ditolak. Ya, kemudian al-hadits selanjutnya al-hadits, al-khabar, al-athar, al-haditsul qudsi. Nah, mustalah hadis ini berbicara 4 ini ya, al-hadits, khabar, athar, al-hadits, al-qudsi. Nah, apa dari definisi dari masing-masing ini. Al-hadits adalah ma'udifa ila Nabi SAW, itu semua yang disandarkan kepada Nabi SAW min qaulin, ya, baik itu berupa perkataan, au fi'lin, perbuatan, au takririn, ketetapan beliau, au wasfin, atau sifat, ya, sifat. Sedangkan al-khabar bimakna al-hadits, ya, maknanya sama seperti hadis tadi ya, semua yang disandarkan kepada Nabi dan seterusnya. Fayu'arrafu bima sabaqa fi ta'rifil hadits. Nah, karena dia semakna dengan hadis, maka dia didefinisikan dengan sebagaimana definisi pada definisi hadis yang terdahulu. Kemudian wakila, ada yang mengatakan kila, berarti lemah ya. Al-khabaru ma'udifa ila Nabi SAW. Khabar itu semua yang disandarkan kepada Nabi SAW wa ila ghairihi, dan kepada selainnya juga. Fayakunu ahamma minal hadithi wa ashmal. Maka khabar ini sifatnya lebih umum daripada hadis dan lebih mencakup. Tapi ini lemah ya, kata beliau. Kemudian al-athar. Athar adalah ma'udifa ila sahabi aw tabi'in. Ya, semua yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in, ya, waqad yuradu bihi ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam muqayyadan. Tapi terkadang ini juga yang diinginkan dengan athar juga adalah semua yang disandarkan kepada Nabi SAW, tapi dengan muqayyadan, dalam keadaan adanya muqayyad, ya, terikat, terkait, ya, maksudnya ada tambahan dia, ya, tambahan, yaitu apa? Fayuqalu, ya, seperti dikatakan apa? Wa fil athar anin Nabi SAW, dan di dalam athar dari nabinya, jadi ditambahkan anin Nabi, ya, itu ya qayyidnya, ya, ikatannya, tambahannya. Kemudian al-haditsul qudsi. Nah, sekarang apa itu al-hadits qudsi? Ma rawahu Nabi SAW an Rabbih ta'ala wa yusamma aidan al-hadits an ar-rabbani wal hadits al-ilahi. Yaitu semua yang Nabi SAW meriwayatkannya dari Rabb-nya ta'ala. Ya, apa yang Nabi SAW riwayatkan dari Allah ta'ala. Wa yusamma aidan, ya, dan ini juga dinamakan hadits Rabbani atau hadits ilahi, ya, hadits ilahi. Misalhu, contohnya, qaulu sallallahu, ya, sabda beliau sallallahu fi ma yarwihi, yaitu pada apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya ta'ala, annahu qala, bahwasanya Allah berfirman. Nah, ini dia, ana inda dhanni abdi, aku ini tergantung sangkaan hambaku kepadaku, wa ana ma'ahu, dan aku akan bersamanya, hina yadhkuruni, ketika dia mengingatku, fa in dzakaroni fi nafsi, ya, jika dia mengingatku, menyebutku di dalam dirinya, maksudnya bersendirian, dzakartu fi nafsi, ya, aku akan menyebutkannya juga di diriku. Wa in dzakaroni, jika dia menyebutku fi malain, di kelompok orang banyak, ya, dzakartu fi malain khairin minhu, aku akan menyebutkannya juga, ya, di tempat atau sekelompok orang yang lebih baik dari mereka. Kemudian mu'allif berkata, wa martabatul hadits al-qudsi, derajat hadis qudsi ini bainal qur'ani wal hadits, itu letaknya di antara Al-Qur'an dan hadits, yaitu di pertengahan berarti ya, wal hadits nabawi. Fal Qur'anul karimu yunsabu ilallah, maka Al-Qur'an Al-Karim itu disandarkan kepada Allah ta'ala lafzan wa ma'nan, ya, baik secara lafaz dan makna, ya, itu lafaz artinya lafaz dari Allah, makna juga dari Allah. Sedangkan wal haditsun nabawi, sedangkan hadits nabawi yunsabu ila Nabi SAW, disandarkan kepada Nabi SAW lafzan wa ma'nan, baik secara lafaznya dari Nabi, maknanya juga dari Nabi, ya, dari Nabi. Tapi di sini ada ta'liq, ya, kita baca ta'liqnya. Yustasna min dzalika ma ulima
dikecualikan dari itu apa yang telah diketahui anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu bil wahyi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya dengan wahyu. Kal akhbari minal anil mughayyabat, seperti berita-berita khabar-khabar tentang perkara yang gaib fil mustaqbal, ya, gaib yang akan datang, ya, perkara yang gaib tapi yang akan datang. Kama fi hadits Ya'la wa kama sebagian dalam hadis Ya'la bin Umayyah fil ladzi, ya, tentang orang yang sa'ala Nabi SAW, bertanya kepada Nabi SAW, amman ahrama bil umrah, tentang orang yang telah berihram umrah, wa huwa mutadammijun bitibin, ya, dalam keadaan dia telah melumuri minyak wangi. Fasakata Nabi SAW, kemudian Nabi SAW diam, hatta ja'ahu al-wahyu, sampai wahyu datang kepada beliau bidalik, dengan itu semua, maksudnya menjawab, ya. Famithlu hadza yunsabu ila Nabi SAW lafdhan la ma'nan, maka yang seperti ini disandarkan kepada Nabi SAW secara lafaz tapi tidak secara makna, artinya maknanya adalah dari Allah, ya. Kemudian kita lanjut, wal hadithu al-qudsi, dan hadits qudsi yunsabu ilallah, disandarkan kepada Allah Ta'ala ma'nan la lafdhan, secara makna tapi tidak secara lafaz, ya, karena kalau yang lafaz itu Al-Quran tadi, ya. Walidzalika, karena itulah, maksudnya karena dia lafaz bukan dari Allah, la yuta'abbadu bitilawati lafzi, maka tidak membacanya itu tidak dianggap ibadah, ya, ketika membaca lafadznya, ya, ketika membaca lafadznya. Beda dengan Al-Quran, lafadznya aja ibadah. Wala yuqra'u fi shalah, dan tidak dibaca di dalam salat. Walam yahsul bihi at-tahaddi, dan tidak adanya, tidak terwujudnya dengan hadis ini tahaddi, ancaman. Maksudnya tantangan, ya. Kalau Al-Quran kan tantangan, siapa yang tantangan berupa bisa mendatangkan seperti Al-Quran, ya, satu ayat atau satu surat dan seterusnya, maka tidak ada yang bisa kata Allah, fa illam taf'alu walan taf'alu, ya, kalian tidak akan bisa. Itu hanya pada Al-Quran, ya. Tapi kalau tantangan ini tidak ada pada hadis qudsi, nah, seperti itu. Walam yunqal bitawatur, dan juga tidak dinukilkan secara mutawatir, kama nukil Al-Quran, sebagaimana telah dinukilkan Al-Qur'an, atau seperti Al-Quran itu dinukil, ya. Kalau Al-Quran maksudnya mutawatir, seperti itu. Bal minhu ma huwa shahin, bahkan di antara hadis qudsi itu ada yang sahih, wa dhaifun wa maudhu', ya, dhaif bahkan palsu. Selanjutnya, aqsamul khabari bi'atibari turuqi naqlihi ilaina, ya, pembagian khobar, ya, ditinjau jalan-jalan penukilannya, ya, yang sampai kepada kita, ya, turuknya, jalan-jalannya. Yanqasimu al-khabaru bi'atibari turuqi naqlihi ilaina ila qismaini, mutawatirun wa ahadun. Khobar, ya, terbagi, ya, ditinjau dari jalan penukilannya yang sampai kepada kita itu kepada dua bagian, ya, yaitu mutawatir dan ahad. Nah, yang pertama al-awwalu al-mutawatir, yang pertama adalah al-mutawatir, khabar mutawatir. Yang di sini akan dibahas ta'rifuhu aqsamuhu ma'a tamthil ma yufiduhu, yaitu definisi mutawatir, kemudian bagian-bagiannya, ya, bentuk-bentuknya, bagian-bagiannya, disertai dengan adanya contoh dan apa faedahnya. Al-mutawatiru ma rawahu jama'atun. Khabar mutawatir adalah khabar yang jamaah, banyak orang, ya, meriwayatkannya. Nah, sekelompok orang ini, ya, banyak orang ini yastahilu fil adati ayatawatau, yang mustahil secara adat kebiasaan, ayatawatau, mereka bersepakat, bersekongkol, alal kadib, ya, untuk berdusta, ya, berdusta. Wa asnaduhu ila syai'in mahsusin, ya, dan mereka menyandarkannya kepada sesuatu yang mahsus, yang bisa dipanca indera, ya, dipanca indera. Kemudian wayan qasimu al-mutawatiru ila qismaini, ya, berita mutawatir itu terbagi menjadi dua khabar mutawatir. Mutawatirun lafdhan wa ma'nan, wa mutawatirun ma'nan faqat. Mutawatir secara lafaz dan secara makna, dan mutawatir
secara makna saja, ya, secara makna saja. Artinya secara penukilan tetap banyak orang, ya. Ada yang secara lafadz dan secara makna dia banyak orang, ya. Ada yang maknanya saja yang mutawatir, ya, tapi secara lafadz dia tidak, maknanya seperti itu. Fal mutawatiru lafdhan wa ma'nan, maka khabar mutawatir yang secara lafadz dan ma'nan itu mattafaqat ruwatu fihi ala lafdhihi wa ma'nahu, yaitu khabar-khabar yang para rawi, ruwat ini jamak dari rawi, ya, para rawi, ya, telah bersepakat dalam khabar ini, baik sepakat secara lafadznya dan secara maknanya, ya, rawinya, banyak rawinya gitu, ya. Nah, contohnya contohnya qaulu sallallahu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Contohnya adalah sabda Rasulullah SAW adalah barang siapa yang berdusta atas namaku sengaja, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya dari neraka. Ya. Ini hadisnya akhrajul Bukhari wa Muslim. Faqad rawahu anin Nabi SAW, ya, kata mu'allif, telah meriwayatkan dari Nabi SAW aktsaru min sittina sahabian, lebih dari 60 sahabat. Artinya 60 sahabat lebih telah meriwayatkan hadis ini dari Nabi SAW. Minhum al-asyarah al-mubasysyaruna bil, di antaranya adalah 10 sahabat yang diberitakan mereka itu masuk surga, diberi kabar gembira dengan masuk surga. Wa rawahu an haula'i khalqun katsir, begitu juga telah meriwayatkan dari 60 sahabat lebih tadi khalqun katsir, itu banyak orang, ya, banyak orang. Lihat, artinya tadi mutawatir lafdhan wa ma'nan, ya, sepakat para rawi pada lafadz dan maknanya, ya, banyak rawi, ya, banyak rawi. Wal mutawatiru maknan, sekarang mutawatir secara makna, mattafaqat fihi arwatu ala ma'nan kulliyin wan farada kullu haditsin bilafdhihi al-khassi, ya. Ini dia, yaitu apa-apa yang para rawi, ya, sepakat, maksudnya khabar yang para rawi sepakat secara makna yang sifatnya umum aja, tapi setiap hadits membawa lafadz yang khusus, ya, maknanya secara umum sama, tapi hadisnya lafadznya berbeda, khusus masing-masing, ya. Seperti di sini disebutkan misalhu ahaditsus syafa'ah, ya, contohnya adalah hadis-hadis tentang syafaat, ya, hadis-hadis tentang syafaat, ya. Rawinya banyak, ya, secara umum, lafadznya umum, ya, banyak yang meriwayatkan tentang hadis syafaat, ya, tapi dengan lafadznya masing-masing. Nah, itu dia. Wali ba'dihim, contohnya nih, ya, mimma tawatara haditsu man kadzaba, ya, di antara apa yang telah mutawatir itu hadis man kadzaba, ya, wa man bana lillahi baitan, ya, wahtasab, nah, wa ru'yatun wa syafa'atun wal haudu, ya, wa masu khufaini wa hadza ba'du, ya. Ya, ini kemudian disebutkan syair, ya. Di antara apa-apa yang mutawatir itu hadis man kadzaba, ini yang tadi mutawatir lafdhon maknan, ya, di atas, ya. Kemudian wa man bana lillahi baitan, barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah rumah, wahtasab, ya. Kemudian hadis tentang ru'yah, ya, kemudian syafaat dan tentang haud telaga, dan mengusap khauf, ya, dan mengusap khauf, ya, mengusap khauf, ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, wal mutawatiru, ya, bikismaihi yufid, ya, walau alam tadi, ya. Dan mutawatir dengan dua bagiannya yang tadi, ya, dua bagian mutawatir secara lafadz dan makna. Ada yang mutawatir secara makna saja. Faedah yufid, memberikan faedah. Yang pertama, al ilmu. Apa maksudnya al ilmu? Al qat'u bisihhati nisbatihi ila man nukila anhu, ya, yaitu memastikan kepastian tentang sahnya, ya, penisbahannya, penyandarannya kepada orang yang dinukilkan darinya, ya, maksudnya kepada orang yang berita tersebut dinukilkan dari orang tersebut, ya, jadi pasti, ya, pasti. Tsaniyan, yang kedua, al-amalu, faedahnya yang kedua adalah al-amalu.
yaitu amal, ya, memberikan faedah amal, mengamalkan bimadalla alaihi, ya, mengamalkan apa yang ditunjukkan olehnya, ya, makna yang terkandungnya dan seterusnya, bistasdiqihi, ya, dengan cara membenarkannya, in kana khabaran, jika dia berbentuk khobar. Jadi maksudnya kalau berbentuk berita, ya, maka berita, misalnya berita yang terdahulu, berita tentang surga dan neraka, maka kita harus membenarkannya. Wa tatbiqihi, dan mengamalkannya, in kana tolaban, ya, jika dia berbentuk tolab, ya, jika dia berbentuk tolab, yaitu perintah dan seterusnya, ya, tolab itu perintah untuk beramal, maka kita harus mempraktekannya. Ya, wallahu a'lam. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.